Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini. Agak telat, sebenarnya saya tuh janjian sama beberapa orang. Hari ini sampai saya lupa untuk menghadiri sidang terakhirnya si Neneng. Si Neneng yang kasus TBB itu. Jadi terima kasih Ios sudah mengingatkan saya totalitas nggak ingat. Karena bersamaan dengan beberapa masalah yang bersamaan. Dan terima kasih sahabat saya, teman saya yang sudah mengingatkan bahwa eh, mungkin kejadian ini kalian pasti tahu seminggu yang lalu kalau nggak salah. Ini saya minta maaf ya, saya nggak ngabsen dulu ya teman-teman. Seminggu yang lalu kalau kalian masih ingat, ada salah satu mbaknya yang di Norpoint sakit. Nah, dia ini sakit terus minta bantuan. Nah, waktu itu kalian masih ingat nggak ada salah satu mbaknya yang di Norpoint sakit, disuruh nganterin ke rumah sakit. Itu masih ada live-nya ya, pasti masih ada live-nya. Kalian cek lagi, kalian cari lagi mungkin. Dan mbaknya itu katanya mau mengantarkan dia ke rumah sakit, tapi malah bekam. Nah ini kesalahan ya mbak ya. Saya tidak pernah menyuruh sampean datang ke rumah orang untuk bekam. Ini nggak ada kayak gitu ya. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk bekam. Ini masalah ya loh ya. Karena di voice-nya itu mengatakan bahwa saya yang nyuruh bekam karena asisten saya. Masih ada rekamannya dengan jelas loh waktu itu ya. Saya waktu itu lagi live. Waktu itu saya lagi live, Mbak, kamu boleh lakukan apapun tapi nggak boleh pakai nama saya. Inilah kesalahan. Sampean lo ngomong di live, posisi waktu itu live, sampean bilang sampean deket di Norpoint itu. Sampean nggak bilang kalau sampean tuh bekam. Saya cuma minta jenengan untuk nganterin. Nganterin dia ke rumah sakit. Dan kamu bilang bahwa saya nyuruh kamu untuk bekam. Saya tidak pernah ada loh, ada videonya. Boleh dicarikan mungkin Beni, Wahyu, Misu atau Azura atau yang lainnya. Ini saya sangat kaget loh. Betul, waktu itu kita nyuruh untuk memanggilkan ambulan daripada mbaknya jemput. Tapi karena sesama Indonesia, ya udah kita percaya sama orang Indonesia. Wah, kalau kayak gini kita jadi takut juga loh ya. Ayo sesama orang Indonesia jangan memanfaatkan orang kita sendiri loh teman-teman. Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk bekam. Jauh dari itu, saya tidak pernah nyuruh kalian untuk membekam orang lain. Sendiri loh pernah nyuruh kalian untuk iki piye iki? Kok konsepnya kok malah saya yang mengatakan saya nyuruh bekam. Saya tidak pernah merekomendasikan bekam loh. Yang bekam itu saya sendiri, saya bekam sendiri. Di Indonesia saya melakukan bekam, saya di Indonesia melakukan terapi. Di Hong Kong saya tidak pernah. Waktu itu ada yang sakit stroke, saya itu pakai bekam, Mbak. Tapi saya tidak pernah merekomendasikan apalagi datang ke apartemen kalian. Ya untung sahabat saya ini ngasih tahu saya. Untung teman saya ini ngingetin saya, ini suaranya. Ini dia bilang kamu yang merekomendasikan. Tidak loh ya, saya tidak merekomendasikan loh. Iya betul, yang stroke ringan itu loh, yang di Norpoint itu loh. Mbak jangan ya, jangan memakai nama saya. Kalian nggak cukup puas saya dihujat dan dihina. Kalau kalian mau membantu silahkan, tapi bukan berarti kalian memakai nama saya untuk membekam ataupun melakukan terapi ataupun pijet. Tidak. Ini nggak ada hubungannya dengan saya ya, teman-teman ya. Aduh, inilah yang membuat orang takut untuk membantu orang lain. Karena saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dia bilang bahwa Miss Yuni yang merekomendasikan dia untuk datang ke apartemen dan bekam. Ini saya tidak pernah merekomendasikan. Waktu itu saya cuma bilang, tolong diantarkan ke rumah sakit. Nggak ada kata-kata untuk bekam. Ayolah, Rek. Gak cukup tak aku dihujat, Rek. Dan ingat, YouTuber bukan hanya saya. Mereka bisa mengadu ke saya, bisa mengadu ke orang lain. Berbicara dengan saya beda, berbicara dengan orang lain juga beda.
Padahal nyata-nyata di situ saya bilang bahwa nganterin ke rumah sakit. Nganterin ke rumah sakit loh, saya nggak ada keinginan apapun loh waktu itu ya. Waduh, ini yang jadi masalah buat saya secara pribadi ya teman-teman ya. Kenapa? Piye yo, lek kayak gini ini piye yo? Saya susah untuk berbicara ya. Saya jadi ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa kalian tega memanfaatkan saya? Jadi kalian pas live pastinya kalian tahu. Tapi jangan sampai kayak gitu dong sayang. Bener nggak sih? Kan nggak kayak gitu loh. Maksud saya adalah masa iya sih sekalian memanfaatkan saya? Nggak cukup tak kalian menghabisi saya? Nggak cukup tak saya dihajar di tempat umum? Saya cuma minta kalian untuk membantu teman lain. Saya nggak nyangka kalian tega menghabisi saya lagi gitu loh. Nggak cukup tak kalian menghancurkan saya. Udah bosenkah dengan konten-konten saya? Padahal nyata loh, itu nyata loh. Saya bilang di live loh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Mbak. Padahal itu di live loh. Itu sangat terbukti di live loh. Saya loh melarang orang untuk datang ke rumah. Karena waktu itu mbaknya sakit, jadi waktu itu keluar saya kira untuk mengantarkan saja. Saya jauh dari kata-kata masukin rumah ke majikan, terus nyuruh orang bekam. Tidak ada. Saya melarang orang lain untuk masuk ke rumah orang. Mana mungkin saya merekomendasikan dia masuk apartemennya. Jangan ya, kalau kamu mau bekam, silakan. Tapi itu urusan kamu. Tapi jangan. Jangan seperti itu. Betul, Mbak. Mbaknya itu stroke ringan hanya minta diantarkan ke rumah sakit. Dan saya berpikiran positif. Miss Yuni, saya deket di Norpoint situ, saya bisa. Jadi, nggak cukup tak saya sudah dihajar habis-habisan. Ini akan menjadi kesempatan rentenir. Agen-agen calo untuk menghajar saya lagi. Ini memang kesempatan mereka untuk menghabisi saya. Kalian nggak cukup puas tak menyakiti saya itu kurang tak? Saya itu masih kurang tak dihajar orang kemarin tuh masih kurang gitu ya. Kalian nggak puas saya dibabak belurkan oleh orang-orang. Ini untung teman saya mengingatin saya. Teman saya masih mau mengingatkan saya. Seandainya teman saya nggak mau mengingatkan saya, bagaimana? Saya tidak akan tahu apa-apa, Mbak. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi saya terbukti waktu itu live. Saya yakin banget bahwa waktu itu saya live, ada Mbak yang di Norpoint sakit, saya minta rekomendasi siapa yang ada waktu untuk menganterin dia ke rumah sakit. Itu aja. Saya tidak merekomendasi untuk untuk bekam dia. Jadi nggak kayak gitu konsepnya ya teman-teman. Kamu kamu tahu kan mbaknya itu sakit stroke. Terus kamu bilang bahwa saya yang nyuruh. Di konten itu sangat jelas sekali saya yang tidak main di belakang loh. Saya sangat nyata sekali mengatakan itu. Kok konsepnya jadi gini ya teman-teman ya? Hah? Konsepnya jadi kayak gini kok jahat banget gitu loh. Nggak cukup tau. Kalian nggak cukup saya dihajar oleh rentenir itu. Kalian nggak cukup melihat saya disakitin oleh orang-orang yang haus kebebasan itu. Samen masih kurang dan nyakitin saya. Agar saya melakukan kesalahan yang dimana tidak pernah saya lakukan. Masih banyak yang ingin saya bahas, Mbak. Sindikat-sindikat lain itu masih banyak sekali. Ini ada beberapa orang yang ratusan juta kehilangan. Dan ini saya harus difitnah lagi dengan bekam. Saya tidak pernah nyuruh orang bekam. Saya nggak tahu nomornya, Misu. Mungkin cari kemarin waktu live itu, Misu.
live itu cari rekamannya itu, terus gandengkan sama ini Misu. Jadi nggak cukup tak saya dibantai kemarin itu. Bener nggak sih? Nggak cukup kalian saya dibantai kemarin itu. Kalian masih belum puas. Kalian menolong orang tapi jangan memanfaatkan saat orang lain sakit, Mbak. Jangan pernah memanfaatkan orang lain yang sedang sakit. Saya tahu kamu menolong, tapi itu lancang. Nggak boleh. Kok malah dibekam ini piye toh? Wong saya nyuruhnya untuk nganterin ke rumah sakit. Saya kemarin ada mbak yang sakit parah, saya suruh dia telepon 99. Itu karena majikannya Loihang, terus dikasih uang, dan ada yang bilang, Miss, rumahku Norpoint, tak anterin. Ada loh itu, ngomongnya itu dianterin. Bukan dibekam. Jangan jahat lah mbak sama saya. Saya saya habis-habisan dibantai oleh banyak orang. Kalian kepingin saya benar-benar mati di dunia persilatan gitu. Maksudnya nggak gitu loh. Konsepnya nggak gitu loh. Mbaknya ini nggak akan berbicara sama saya satu orang. Dia akan telepon siapapun dan itu nggak salah. Dia nggak salah. Mbaknya yang sakit di Norpoint ini nggak salah. Saya sudah ngomong saya cuma minta dianterin. Saya cuma minta dianterin. Saya nggak minta untuk dibekam. Saya tidak minta. Maksudnya piye iki? Nggak gitu, Mbak. Untung saya catat nomornya ada di sini. Halo, Mbak. Halo? Mbak jenengan yang sakit itu ya? Iya. Itu kok bisa dibekam gimana ceritanya? Saya nggak ngerekomendasikan dia untuk dibekam loh, Mbak. Ya, nggak tahu, Miss. Tahu-tahu dia bawa alat bekamnya, saya dibekam. Oke, terus samen kok nggak ngomong? Apa? Kok samen nggak ngomong? Kenapa dibekam? Kenapa nggak telepon saya lagi, Mbak? Saya nggak nyuruh dia bekam loh, masih ada rekamannya loh. Saya pikir dia sudah bilang sama Miss Yuni kalau Enggak ada. Wong samen telepon aku itu posisi waktu live dan semua orang Iya. dengar. Saya cuma nyuruh dia nganterin toh, saya ngomong nganterin ke rumah sakit Iya. toh. Iya kan aku bilang mau ke dokter, terus Miss Yuni telepon dia suruh nganter saya ke dokter kan. Betul, saya nggak ada rekomendasi Iya. bekam. Saya nggak nyuruh orang bekam sampean loh, Mbak. Saya tadi dengerin rekaman jenengan sampean ngomong aku yang nyuruh loh. Iya, bener nggak sampean pernah ngomong sama orang bahwa saya yang nyuruh loh? Enggak, maksudnya Mbak Restu itu kan datang ke saya karena dari Miss Yuni gitu kan. Karena direkomendasi Miss Yuni untuk bekam. Saya nggak loh, sayang. Saya nggak bekam loh. Enggak suruh bekam, saya cuma bilang saya dibekam sama Mbak Restu. Iya, sekarang tak teleponin Mbak Restu, soalnya kenapa? Saya cuman bilang karena waktu itu live, Mbak. Saya inget banget dan saya tadi dengerin live-nya. Saya cuman bilang bahwa nganterin saya sampean ke rumah sakit. Tidak ada embel-embel apapun. Nganterin ke dokter, tapi saya nggak diantar ke dokter, Miss. Lah ya itu. Bagaimana kalau sambungkan sama dia aja, Mbak? Ke siapa? Ke Mbak Restu itu. Oh, mau tak teleponin Mbak Restu ya, sayangnya. Oke. Sebentar, Oke. sebentar. Ya. Gak kayak gini, Rek. Mbak Restu harusnya nggak melakukan ini loh, Mbak. Aduh. Saya tahu niatnya sampean baik, tapi kan kita tidak tahu. Sekarang dokter bilang nggak boleh loh. Mbak Restu sampean lagi lihat live saya kan? Aduh.
Wah, ini rekaman tadi suaranya Mbaknya tadi itu Wen, kirim ke aku Wen, ke 56281044 itu Wen. Nggak boleh gini loh teman-teman ya. Kita masuk di rumah majikan aja nggak boleh. Nggak mungkin saya ngerekomendasi kalian untuk masuk ke rumah orang untuk bekam. Ini bagaimana kalau sindikat nanti dipolah lagi karena sindikatnya lagi nonton kita. Jangan loh sayang ya. Kasihan sama Miss Yuni dikit aja. Jadi benar-benar cuma nganterin aja, nggak ada tendensi kemana. Kok malah dibekam itu loh. Aduh, arek-arek iki Jan. Nggak diangkat sama Mbak Restu. Hmm. Halo? Nggak diangkat sama Mbak Restu, Mbak. Saya juga nggak tak simpen nomornya Miss kemarin itu. Juga Kak, WA saya kemarin katanya udah kamu baik-baik aja di rumah sakit, udah diurusin dokter gitu. Tapi saya kemarin di CT scan 2 kali Miss. Ini besok juga mau di rongsen lagi. lah iya. Baca dokter bilang, Duh. saya kaget loh kok ada penyumbatan darah di otak. Kan cuman di Tapi kalau masalah penyumbatan darah di otak itu bukan karena bekam saya rasa. Karena mungkin itu sudah lama Mbak, bukan hari ini aja. Dibekam atau enggak, itu sebenarnya ada penyumbatan sudah dari awal. Karena stroke itu adalah penyumbatan. Banyak terjadi. Cuman bagi saya adalah terlalu lancang, terlalu lancang. Orang orang kan ngomongnya suruh nganterin ke dokter atau ke iya, rumah sakit saja. iya. Benar tidak? Terus kan saya dari awal cerita Miss ini kan tangan saya sebelah kiri kan udah nggak bisa digerak. Betul, betul. Itu Sebelah karena itu. sudah penyumbatan Ya, otak. Heeh, terus? nah itu ditarik Miss, terus dikasih jarum itu, dibekam itu, dikasih jarum. Lah dokter pas malamnya aku dibawa ke sini itu nemu titikan jarum itu. Ini kenapa gitu? Kan biru Miss bekasnya itu. Waduh, berarti sampean waktu itu nggak dibawa ke rumah sakit sama Mbak Restu? Enggak, malam jam 12 saya diantar temanku lantai atas saya itu yang antar saya ke sini. Pas Waduh. saya di scan 2 kali di sini. Kalau saya pribadi ini masalah penyumbatan darah saya yakin bukan karena bekam. Saya yakin itu karena penyumbatan darah itu karena tanganmu yang satu itu sudah bermasalah. Itu saya pasti. Iya. Cuman lancang, lancang. Karena masuk rumahmu itu nggak boleh, Mbak. Saya tuh cuman bilang Enggak nganterin. masuk ke rumah sih, Miss, di lobi di bawah. Iya, Di tapi ruang oh nggak security masuk itu. di rumah. Enggak. Saya Oke. enggak berani juga, Miss. Oh, berarti masih aman lah karena memang tidak boleh. Iya. Memang tidak boleh, memang tidak boleh. Berarti dia masih tahu aturan. Cuman kan saya nggak gitu loh. Maksud saya adalah nganterin saja. Saya juga nggak tahu ya Mbak ya. Karena itu Iya. salah. Saya enggak nyalahkan Miss Yuni, saya juga terima kasih. Kemarin suami saya juga nyuruh saya telepon Miss Yuni bilang terima kasih gitu. Bukan, Iya, aku belum saya juga sempat. terima kasih nih sama Mbak Restu. Dia niatnya baik. Cuman kan Iya. jadi salah Mbak karena ini sampean itu sudah stroke ringan yang harus dibawa ke rumah sakit, bukan seperti itu. Karena memang saya nggak tahu kenapa nggak telepon saya dulu gitu loh. Kalau memang mau di akupuntur atau di apapun itu boleh. Iya. It Kalau dia tahu titik-titik sarafnya gitu nggak apa-apa. betul. Tapi kalau begini, kalau nggak tahu kan jadi orang yang sakit malah tambah sakit gitu loh. Betul, betul. Jadi masalah penyumbatan di otak itu sebenarnya bukan sehari 2 hari terus dibekam ataupun di akupuntur itu terjadi. Cuman masalahnya kan waktu itu saya live nih, jam seginian saya live, Iya, jam iya, 10 saya live terus sampean telepon,
Terus ada yang bilang karena rumahnya deket dengan rumahmu, bener nggak saya ngomong Iya. kayak gini? Iya iya iya. Terus dia bilang mau nganterin, bener nggak? Iya, Kan sebatas itu saja, saya tidak merekomendasikan dia seperti apapun. nggak merekomendasikan untuk aku puntur ya. Iya kan, Emang saya masih dengerin live-nya lagi kok Mbak, saya ngelihat live-nya lagi dan saya nggak nyuruh. Karena saya tidak akan merekomendasikan apapun. Kan sampean telepon telepon teman saya nih, terus sampean cerita sama dia sebelum saya telepon jenengan, saya telepon Miss Yuni. Dan saya iya. dibantu direkomendasikan. Saya tidak Saya kan merekomendasikan. Mbak Restu datang itu kan saya bilang, dokter saya di sini loh Kak, deket di tin house ini, saya bilang gitu. Udah tak pijitin dulu gitu. Nanti kalau memang enakan ya nggak usah ke dokter kata dianya. Ya udah saya ikut kan Miss. Mikir saya kan dia sering mijit katanya. Itu dia cerita sama saya sering mijit gitu. Bukan, dia nggak salah tentang mijit itu nggak salah. Tapi Ya, jadi salah saat kita tidak meminta dia mijit, kita minta untuk diantri dokter. Minta diantri ke dokter, bukan untuk mijit. Kalau mijit, kita carinya lain dong. Kita capek-capek itu mijit. Tapi kan sama sudah iya, stroke nih. iya, iya Bener betul. nggak? Nah, saya Ya, kaget ini Mbak, barusan dengar voice sampean. Saya benar-benar kaget dengar voice sampean bahwa asistennya Miss Yuni direkomendasikan sama Miss Yuni. Saya tidak merekomendasikan, saya nggak pernah bekam. Saya di Indonesia cuma bilang, saya pakai akupuntur, saya pakai bekam. Tapi saya tidak pernah nyuruh orang untuk bekam di Hong Kong. Saya selalu bilang kalau stroke, kalau di Indonesia, bisa bekam di Indonesia. Nah, ini jadi salah. Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka juga nggak minta uang kan, Mbak Restu nggak minta uang kan? enggak, Enggak. enggak. Saya juga terima kasih nih sama Mbak Restu ya, tapi Iya, jadinya salah Mbak Restu karena karena nggak gini gitu loh, tujuan kita itu bukan ini gitu loh. Kan iya, jadi salah ini orang stroke malah di-scan di sini kan jadi bahaya.